Halo, salam sehat dari saya, Maruli Sitorus. Mari kita bertemu kembali dengan pembahasan materi yang kedua, kelanjutan daripada materi yang beberapa hari yang lalu, yaitu saat ini kita belajar tentang volume tabung. Kompetensi dasar masih sama, yaitu 3.6. Membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola. 4.6. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan dapat 1. Membuat generalisasi volume tabung. 2. Menentukan volume tabung. 3. Menentukan jari-jari atau tinggi tabung jika volume diketahui. Bagaimana menghitung volume tabung? Nah, ini yang menjadi pertanyaan buat kita anak-anakku kelas 9. Ya, bagaimana kita menghitung volume tabung? Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar sebuah tabung. Alasnya kalau kita perhatikan dan kita udah pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu merupakan bentuk lingkaran. Demikian juga tutupnya bentuk lingkaran. Sedangkan sisi tegaknya atau sisi lengkung ya, yang kita sebut namanya ini adalah selimut. Tentu waktu kita belajar di kelas 8, kamu masih ingat nggak? Bagaimana cara menghitung volume prisma? Ya, volume prisma. Ingat nggak? Nah, ini volume prisma atau kubus atau mungkin juga balok ya, sama dengan luas alas dikali tinggi. Jadi luas alas kali tinggi. Nah, sedangkan tabung mirip ya, mirip dengan prisma, hanya bedanya di alasnya. Di alasnya ini bentuknya bentuk lingkaran. Sedangkan prisma bentuknya kalau kubus persegi, kalau balok persegi panjang. Berarti bagaimana volume tabung? Volume tabung sama dengan, ya sama, berarti luas alas kali tinggi. Ya, luas alas kali tinggi. Alasnya merupakan lingkaran, berarti luas lingkaran kali tinggi. Ya, luas lingkaran dikali tinggi. Sedangkan luas lingkaran masih ingat rumusnya, nak? Iya. Pi R kuadrat. Lalu tingginya tabung dinyatakan dengan T. Berarti Pi R kuadrat kali T. Dan inilah merupakan rumus daripada volume tabung. Ya. Jadi rumus volume tabung sama dengan Pi R kuadrat kali T. T-nya tinggi. Ya. Baik, kita coba contoh nomor 1. Sebuah tabung mempunyai jari-jari dan tinggi masing-masing 10 cm dan 30 cm. Tentukan volume tabung tersebut. Nah, ini sebuah tabung ya dengan jari-jari R, tingginya T. Nah, jari-jari sebagaimana yang disebutkan di sini, jari-jarinya 10 cm. Maka ini 10 cm. Tingginya
30 cm ya. Kita tulis nih 30 cm. Nah, kita simak penyelesaiannya. Jari-jari 10 cm dan tinggi 30 cm. Volume tabung yaitu pi R kuadrat kali T. Pi-nya nih ya, pi R kuadrat kali T, lalu kita ganti nih R-nya dengan angka 10. Berarti 10 kuadrat, T-nya kita ganti dengan 30. Selanjutnya ini kita hitung, 10 pangkat 2 berapa nak? Iya, 10 pangkat 2 itu adalah 100. Berarti pi kali 100 kali 30. Nah, 100 kali 30 berapa nih? 100 kali 30. Iya, dapat 3000. Sehingga dapat jadinya 3000 pi sentimeter kubik ya. Ukuran kubik ya, satuan kubik ini jadi pangkatnya 3 ya. Nah, ini pakai pi, berarti 3000 pi. Udah cukup sampai sini bisa ya, ini benar. Tapi namun ya kalau mau kita ganti pi-nya dengan suatu angka, boleh. Kita ganti dengan berapa? Ganti dengan 3,14 ya. Kenapa 3,14? Karena jari-jarinya 10 bukan merupakan kelipatan 7. Ya, jadi 10 ini bukan merupakan kelipatan 7, maka kita pakai 3,14. Oke, kita lanjutkan. Berarti 3000 kali 3,14. Hasilnya berapa? Iya. 9.420 ya. 9.420 cm kubik. Nah, inilah hasil daripada volume tabungnya. Oke, kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Contoh nomor 2. Sebuah tabung mempunyai volume 224 pi meter kubik dengan diameter 8 meter. Tentukan jari-jari tabung tersebut, ya. Mari kita lihat, kita simak untuk menghitungnya. Ini adalah diameternya 8 ya, diameternya 8 meter. Berarti kalau diameter 8 meter, maka jari-jarinya berapa? Iya, setengah dari 8 adalah 4. Maka jari-jarinya 4 meter ya. Lalu ini volumenya. Yang ditanya adalah itu berapa tingginya nih? Tingginya nih yang ditanya ya. Jadi tingginya berapa gitu. Ini tingginya berapa? Ya. Nah, kalau gitu mari kita coba menghitungnya. Volume diketahui yaitu 224 ya. Pi ya, 224 pi. Lalu sedangkan diameter yaitu D-nya 8 meter ya, 8 lah ya. Atau jari-jarinya jadi berapa nih kalau 8? Maka jari-jarinya adalah 4 ya. Nah, volume tabung bagaimana ngitungnya? Volume tabung masih ingat rumusnya? Iya kan, gampang kan diingatnya. Volume tabung pi sama dengan apa? Pi kali R kuadrat dikali T. Oke, bagus. Pi-nya langsung nih kita ganti dengan angka yang diketahui. Ini kan diketahui nih 224 pi. Berarti 224 pi ya. Sama dengan berarti ini pi dikali R kuadrat. R-nya berapa? 4. Berarti ini 4 kuadrat. Dikali tingginya berapa? Tingginya kan justru tanda tanya. Kan ini tingginya tanda tanya. Berarti ini tetap T. Belum kita temukan berapa. Nah, selanjutnya ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita bagi pi. Ini bagi pi. Sehingga ini hasilnya jadinya 200. Yang ruas kiri ya. 24. Sama dengan yang ruas kanan 4 kuadrat kali T. 4 kuadrat berapa hasilnya?
Iya, 16. Berarti 16 kali T. Nah, ini juga sama. Ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan 16. Kenapa 16, Pak? Iya, karena ini biar jadi dapatnya biar 1T. Ya, 16T-nya menjadi 1T. Berarti ini kita bagi 16. Atau boleh kita tulis ya 224 per 16 ya sama dengan ini juga dibagi 16 sehingga hasilnya jadi dapatnya 1T atau T ya. Nah, 224 dibagi 16 dapat berapa? Yaitu dapatnya 14. Berarti T-nya dapat 14. Maka berarti jadi ya bahwa tingginya sama dengan atau T-nya 14, satuannya apa? Meter ya, satuannya meter. Cukup mudah kan? Gampang sekali kan ngitung matematik nih sekarang. Waduh, oke. Kalau begitu, nah ini ada sebagai latihan, dicoba ya. Ada 3 nomor sebagai latihannya, ada 3 nomor bisa nanti kamu coba. Yakin kamu udah paham deh, bisa deh. Ya, anak-anakku kelas 9 ini dicoba sebagai bahan latihan kamu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dalam pertemuan ini. Semoga kamu bisa memahami dan bisa mengerjakan semuanya. Nanti bisa ketemu lagi kita pada pertemuan berikutnya, yaitu pembahasan tentang kerucut. Dan akhir kata, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.